Kumaki pelakor suamiku di depan para tamu. Kubuat mereka malu dan merasakan sakit yang aku rasakan. Aku, Sari, dulu adalah wanita yang merasa memiliki segalanya. Aku cantik, setidaknya itulah kata orang-orang di sekitarku. Dan aku punya kehidupan. Rumah tangga yang sempurna. Herman, suamiku, adalah pria yang baik hati, penyayang, dan selalu ada untukku. Kami menikah 5 tahun lalu, dan setiap hari terasa seperti mimpi yang indah. Ia sering membawakan bunga tanpa alasan, memasak makan malam ketika aku lelah bekerja, dan selalu mendengarkan ceritaku dengan sabar. Namun, semua itu berubah dalam waktu singkat. Awalnya perubahan itu begitu halus hingga aku tidak menyadarinya. Herman mulai pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan kantor yang semakin menumpuk. Tapi, aku tahu ada sesuatu yang aneh. Matanya tak lagi bersinar ketika ia melihatku. Senyum hangat yang dulu selalu menghiasi wajahnya, lenyap digantikan oleh tatapan dingin yang membuatku merinding. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Ketika aku bertanya padanya apa yang salah, ia hanya diam. Tak ada jawaban. Kemudian beberapa minggu kemudian, ia memberikan surat gugatan cerai kepadaku. Tanpa penjelasan. Tanpa alasan jelas. Hanya sebuah dokumen dingin yang menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan kami. Aku syok. Tubuhku rasanya lumpuh saat membaca surat itu. Apa yang salah? Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku kurang baik sebagai istri? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuat tidurku tak tenang dan nafsu makanku hilang. Herman bahkan tak mau menjelaskan alasannya. Setiap kali aku mencoba bicara dengannya, ia hanya menghindar. Ia bilang, "Kita sudah tak cocok lagi, Sari. Ini demi kebaikan kita berdua." Tapi, bagaimana bisa? Kami bahkan belum pernah bertengkar hebat. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dalam kebingunganku, satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Mawar, sahabatku sejak kecil. Ia selalu ada untukku, mendengarkan keluh kesahku, dan memberikan dukungan moral. Saat aku menangis di pundaknya, ia berkata, "Sari, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Jangan biarkan dia memperlakukanmu seperti ini." Mendengar kata-katanya, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku masih punya seseorang yang peduli padaku. Namun, aku tak tahu bahwa di balik senyuman manis Mawar, ada rahasia besar yang akan menghancurkanku lebih dalam lagi. Hari itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan perasaan campur aduk. Jantungku berdebar kencang, napasku terasa sesak, dan tanganku gemetar memegang berkas-berkas yang harus kubawa ke ruang sidang. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan berada di sini untuk memperjuangkan sebuah pernikahan yang seharusnya penuh cinta, tapi kini hanya menyisakan luka. Mawar datang bersamaku. Ia menggenggam tanganku erat, mencoba menenangkan rasa gugup yang mendera. "Tenang saja. Sari, kamu kuat," katanya lembut. Aku tersenyum tipis meskipun dalam hati aku merasa rapuh. Mawar adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa sedikit lebih baik akhir-akhir ini. Tanpanya, aku mungkin sudah jatuh terlalu dalam ke dalam jurang kesedihan. Sidang dimulai. Herman duduk di sisi lain ruangan, tampak dingin dan acuh. Ia bahkan tidak menoleh ke arahku sama sekali. Kuasa hukumnya mulai berbicara, menjelaskan alasan-alasan formal untuk perceraian. Namun semuanya terdengar begitu klise. Perbedaan prinsip, tidak ada lagi kecocokan, dan kata-kata lain yang terasa kosong tanpa makna. Aku mendengarkan dengan hati yang semakin remuk. Tapi,
Saat kuasa hukum Herman mulai membahas kronologi hubungan mereka, sesuatu yang aneh mulai terungkap. Mereka menyebut nama Mawar. Awalnya, aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi ketika kuasa hukum itu berkata bahwa Mawar telah menjadi pihak ketiga dalam hubungan kami, dunia serasa runtuh di hadapanku. Mawar? Gumamku pelan, hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menoleh ke arah sahabatku itu, yang tiba-tiba terlihat sangat tegang. Wajahnya pucat, dan ia menghindari tatapanku. "Benarkah ini?" tanyaku padanya dengan suara bergetar. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Kamu yang menyuruh Herman menceraikanku?" Mawar diam sejenak, lalu akhirnya ia mengangguk pelan. "Maafkan aku, Sari," katanya dengan suara bergetar. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami hanya ingin bersama." Aku terdiam. Tubuhku rasanya seperti lumpuh. Semua kenangan indah yang kumiliki bersama Herman, semua malam-malam yang kulewati dengan Mawar, semua itu ternyata palsu. Mereka berdua telah berbohong padaku selama ini. Mereka merencanakan segalanya di belakangku, menggunakan kedekatanku dengan Mawar sebagai tameng untuk menyembunyikan hubungan gelap mereka. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena Herman meninggalkanku, tetapi karena sahabatku sendiri. Orang yang kupertahankan sebagai tempat bersandar, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Aku merasa dikhianati 2 kali lipat, oleh suamiku dan oleh sahabatku sendiri. Setelah sidang usai, aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Mawar mencoba menghentikanku, memohon maaf, tapi aku tak mau mendengarnya. Aku tak bisa melihat wajahnya lagi. Semua yang kuketahui tentang persahabatan kami ternyata dusta belaka. Di dalam mobil, aku menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit ini terlalu besar untuk kutanggung sendiri. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah mempercayai mereka sepenuh hati hanya untuk dihancurkan tanpa ampun. Namun, di tengah tangisku, sebuah tekad mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku tak akan membiarkan mereka berdua hidup bahagia setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku harus membalas dendam. Aku harus membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan sekarang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh wajah Herman dan Mawar, 2 orang yang kini menjadi musuh terbesarku. Aku memutar ulang semua kejadian di pengadilan dalam benakku. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tatapan dingin dari Herman, dan ekspresi bersalah di wajah Mawar, semua itu membuat darahku mendidih. Aku tak bisa hanya duduk diam dan menerima nasib ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan sekarang. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa membalas dendam pada 2 orang yang telah menghancurkanku tanpa ampun? Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri dan mulai berpikir jernih. Aku tahu aku tak bisa bertindak gegabah. Aku harus merencanakan semuanya dengan hati-hati agar balas dendamku benar-benar efektif. Aku ingin mereka merasa malu, hancur, dan kehilangan segalanya seperti yang kurasakan saat ini. Saat itulah, sebuah ide mulai terbentuk di benakku. Beberapa hari setelah sidang, aku mendengar kabar dari seorang teman bahwa Herman dan Mawar akan menikah secara diam-diam. Kabarnya,
Pernikahan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, seminggu sebelum sidang final perceraian kami. Mereka sepertinya takut publikasi besar-besaran akan mengundang kontroversi, jadi mereka memilih untuk menggelar acara tertutup, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman terdekat mereka. Mendengar kabar itu, aku merasa ada api yang menyala di dalam dadaku. Ini adalah kesempatan emas. Jika aku bisa masuk ke pernikahan mereka, aku bisa mempermalukan mereka di depan semua tamu undangan. Aku bisa mengungkapkan kebenaran tentang hubungan gelap mereka kepada semua orang, membuat mereka kehilangan muka dan merasa malu seumur hidup. Namun, untuk melaksanakan rencana ini, aku harus sangat berhati-hati. Aku tak bisa langsung datang begitu saja tanpa persiapan. Aku harus memastikan bahwa aku memiliki bukti kuat yang bisa kugunakan untuk membongkar semua kebohongan mereka. Aku juga harus memastikan bahwa aku bisa masuk ke acara tersebut tanpa dicurigai. Aku mulai menyusun strategi. Pertama, aku menghubungi beberapa teman lama yang masih memiliki hubungan baik dengan Herman dan Mawar. Aku meminta mereka untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang lokasi pernikahan dan siapa saja yang akan hadir. Kedua, aku mencari tahu apakah ada dokumentasi atau bukti lain yang bisa membuktikan hubungan gelap mereka sebelum aku menggugat cerai Herman. Aku yakin pasti ada jejak digital, pesan-pesan, foto, atau rekaman suara yang bisa kugunakan sebagai senjata. Setiap malam, aku duduk di depan laptop, mencari-cari informasi apapun yang bisa kugunakan. Aku bahkan berhasil menemukan beberapa pesan lama antara Herman dan Mawar di media sosial. Pesan-pesan itu cukup eksplisit untuk membuktikan bahwa mereka telah menjalin hubungan gelap jauh sebelum Herman mengajukan perceraian padaku. Semakin banyak informasi yang kudapatkan, semakin besar tekadku untuk melaksanakan rencana ini. Aku tak peduli lagi dengan harga diriku. Yang penting bagiku sekarang adalah memastikan bahwa Herman dan Mawar takkan pernah bisa hidup bahagia bersama. Aku ingin mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan selama ini. Akhirnya, aku mengetahui tanggal dan lokasi pernikahan mereka. Acara itu akan digelar di sebuah gedung pertemuan mewah di pinggiran kota. Aku memutuskan untuk datang ke sana tanpa diundang. Aku akan menyusup ke acara tersebut, memastikan bahwa aku bisa berdiri di tengah-tengah para tamu undangan, dan kemudian aku akan meledakkan semua kebohongan mereka di depan umum. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko. Bisa saja aku ditolak masuk, atau bahkan diseret keluar oleh petugas keamanan. Tapi aku tak peduli. Aku sudah tak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupku sekarang adalah keinginan untuk membalas dendam. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, memperhatikan diriku sendiri dengan seksama. Aku memilih pakaian yang sederhana namun elegan, sebuah gaun hitam selutut dengan sepatu hak tinggi senada. Penampilanku harus terlihat cukup formal untuk menyatu dengan para tamu undangan, tapi tidak terlalu mencolok agar tak menarik perhatian lebih dari yang diperlukan. Aku mengenakan sedikit make-up, hanya cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah, mataku yang disebabkan oleh malam-malam tanpa tidur. Rambutku kubiarkan tergerai, memberikan kesan santai, namun tetap anggun. Aku ingin terlihat seperti tamu biasa, bukan seseorang yang datang untuk membuat keributan. Sebelum berangkat, aku memeriksa tas kecilku sekali lagi. Di dalamnya ada ponselku, beberapa dokumen penting yang bisa kugunakan sebagai bukti jika situasi memanas, dan secarik kertas yang berisi daftar tamu undangan yang berhasil kudapatkan dari teman-temanku. Semua sudah siap. Hanya satu hal yang tersisa.
menjalankan rencana ini. Ketika aku tiba di gedung pertemuan tempat pernikahan Herman dan Mawar digelar, suasana tampak begitu kontras dengan perasaanku. Gedung itu dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Karangan bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan, dan musik lembut mengalun dari speaker-speaker yang tersebar di seluruh area. Para tamu undangan berjalan masuk dengan wajah gembira, saling berbincang dan tertawa. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tahu aku tak boleh menunjukkan rasa gugupku. Aku harus bertindak seolah-olah aku adalah salah satu tamu yang diundang. Aku melangkah masuk dengan percaya diri, melewati petugas keamanan yang berdiri di pintu masuk. Untungnya, mereka tidak meminta kartu undangan atau memeriksa daftar tamu. Mungkin karena acara ini bersifat tertutup, mereka menganggap semua orang yang hadir adalah tamu resmi. Setelah masuk, aku mulai mencari posisi strategis. Aku memilih kursi di barisan tengah, cukup dekat dengan pelaminan agar aku bisa melihat jelas wajah Herman dan Mawar. Tapi juga tidak terlalu dekat sehingga aku bisa bergerak cepat jika situasi memburuk. Aku duduk diam, memperhatikan setiap detail acara ini. Mawar tampak cantik dalam balutan gaun pengantin putihnya. Ia tersenyum lebar, berbicara dengan para tamu undangan dengan penuh kebahagiaan. Herman berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat begitu tampan. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang sempurna, hidup bahagia tanpa beban. Namun bagi mataku, mereka hanyalah dua orang munafik yang pantas menerima hukuman atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Melihat mereka berdua, aku merasakan kemarahan yang semakin membara di dalam dadaku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba menahan diri agar tidak langsung berlari ke arah mereka, dan memaki-maki mereka saat itu juga. Acara dimulai. Seorang pembawa acara naik ke panggung dan mulai memimpin jalannya pernikahan. Mereka memainkan video dokumentasi perjalanan cinta Herman dan Mawar yang tentu saja penuh dengan kebohongan. Aku mendengus pelan, tak bisa menahan diri. Bagaimana mungkin mereka berani menampilkan hubungan gelap mereka sebagai kisah cinta yang indah? Namun aku masih menunggu momen yang tepat. Aku tahu aku tak bisa bertindak terlalu dini. Aku harus memastikan bahwa semua tamu undangan sudah berkumpul, sehingga aksiku akan memiliki dampak maksimal. Aku harus memastikan bahwa Herman dan Mawar benar-benar merasa malu di depan semua orang. Saat Mawar mulai memberikan pidato sebagai pengantin baru, aku tahu inilah saatnya. Aku bangkit dari kursiku dengan gerakan pelan tapi pasti. Semua mata tertuju pada Mawar yang sedang berbicara dengan suara lembut dan penuh emosi. Tak ada yang memperhatikanku ketika aku melangkah ke arah panggung. Napas panjang terakhir kuhela sebelum aku berdiri di tengah ruangan, tepat di depan Herman dan Mawar. Wajah mereka berubah drastis saat melihatku. Herman tampak terkejut, sementara Mawar langsung pucat pasi. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah awal dari kehancuran mereka. Semua mata tertuju padaku saat aku berdiri di tengah ruangan, tepat di depan Herman dan Mawar. Suara pidato Mawar terhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang begitu pekat hingga bisa dirasakan oleh setiap orang di ruangan itu. Wajah mereka berdua langsung berubah. Herman tampak terkejut, matanya membelalak seperti tak percaya bahwa aku benar-benar ada di sini. Sedangkan Mawar, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, dan ia tampak seperti seekor rusa yang terjebak dalam sorot lampu mobil. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sejenak. Namun, kemarahan yang telah lama kupendam tak bisa lagi kutahan. Semua rasa sakit,
pengkhianatan, dan kebencian yang kurasakan selama ini meledak dalam satu momen. "Selamat atas pernikahan kalian," kataku dengan suara dingin, namun cukup keras untuk didengar oleh semua tamu undangan. "Tapi, apakah kalian pikir kalian pantas mendapatkan kebahagiaan ini?" Mata Herman menyipit, seolah ia mencoba membaca apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya diam, mungkin karena ia tahu bahwa dia tak punya hak untuk membela diri di hadapanku. Mawar, di sisi lain, mulai mundur selangkah, mencoba bersembunyi di balik Herman. Namun, aku takkan membiarkannya lolos begitu saja. "Apa kalian tahu bagaimana rasanya merasa dikhianati oleh orang yang paling kau percayai?" tanyaku. Suaraku semakin meninggi. "Herman adalah suamiku. Dan kamu, Mawar." Aku menunjuk wajahnya dengan gerakan tajam. "Kamu adalah sahabatku. Kalian berdua telah merusak hidupku tanpa sedikit pun rasa bersalah." Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak bingung, sementara yang lain mulai menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Beberapa tamu bahkan mulai merekam adegan ini dengan ponsel mereka. Aku tak peduli. Biarlah semua orang melihat kebohongan mereka. Biarlah dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Kalian pikir kalian bisa hidup bahagia setelah menghancurkan rumah tanggaku? Setelah membuatku merasa seperti sampah? Lanjutku, suaraku bergetar karena emosi yang tak terkendali. Kalian pikir kalian bisa menikah dengan damai tanpa ada yang tahu tentang hubungan gelap kalian? Aku melangkah lebih dekat ke arah mereka, hingga aku bisa melihat jelas ekspresi ketakutan di wajah Mawar. Ia mencoba berbicara, tapi aku tak memberinya kesempatan. Dengan satu dorongan kuat, aku mendorong tubuhnya hingga ia tersandar ke belakang, nyaris jatuh dari panggung. Para tamu mulai berteriak kaget, sementara Herman buru-buru menahan Mawar agar tidak jatuh. "Jangan sentuh dia," bentakku. Pada Herman suaraku penuh amarah. "Kamu sudah cukup menyakitiku. Kamu meninggalkanku tanpa alasan yang jelas, hanya untuk bersama wanita ini. Wanita yang dulunya adalah sahabatku. Apakah kalian benar-benar pikir aku akan membiarkan kalian hidup bahagia setelah semua yang kalian lakukan?" Mata Herman penuh dengan rasa bersalah, tapi ia tetap diam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Mawar di sisi lain mulai menangis histeris, memohon-mohon padaku untuk berhenti. "Sari, tolong. Aku minta maaf. Aku tak bermaksud menyakitimu," katanya dengan suara terputus-putus. "Tidak ada maaf untukmu," teriakku, suaraku bergema di seluruh ruangan. "Kamu menghancurkan hidupku. Kamu mengambil suamiku, sahabatku, segalanya dariku. Sekarang, aku akan memastikan bahwa kalian takkan pernah bisa hidup bahagia bersama." Aku mengeluarkan ponselku dan mulai membacakan beberapa pesan lama antara Herman dan Mawar yang berhasil kudapatkan. Pesan-pesan itu penuh dengan rayuan dan janji-janji cinta. Semuanya ditulis jauh sebelum Herman mengajukan perceraian padaku. Para tamu undangan mulai terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mulai meninggalkan kursi mereka, merasa muak dengan apa yang mereka dengar. "Sekarang semua orang tahu siapa kalian sebenarnya," kataku dengan nada dingin, menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian bukan pasangan yang sempurna. Kalian hanyalah dua orang munafik yang pantas menerima malu ini. Setelah itu,
aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Herman dan Mawar dalam kehinaan. Di belakangku, aku bisa mendengar suara para tamu yang mulai berdebat dan meninggalkan acara tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mulai memaki. Herman dan Mawar merasa kecewa dan marah atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah aku meninggalkan ruangan, suasana di dalam gedung pertemuan semakin kacau. Aku bisa mendengar suara-suara gaduh dari belakang saat aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Para tamu undangan mulai berdebat satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan terlibat adu mulut dengan Herman dan Mawar. Ada yang memaki-maki mereka, ada yang menggelengkan kepala dengan kecewa, dan ada pula yang langsung pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan acara yang seharusnya menjadi momen bahagia itu dalam kehancuran total. Aku berdiri di luar gedung untuk beberapa saat, menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang dingin menyentuh kulitku, memberikan sedikit ketenangan setelah ledakan emosi yang baru saja kualami. Hatiku masih terasa panas, tapi ada rasa lega yang tak terkira. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku telah mempermalukan mereka di depan semua orang, membuat mereka merasakan sedikit dari rasa sakit yang kurasakan selama ini. Namun, meskipun aku merasa lega, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Balas dendam ini mungkin memberikan kepuasan sesaat, tapi aku juga sadar bahwa kemarahan dan kebencian tidak akan sepenuhnya menyembuhkan lukaku. Aku masih merasa kosong, seperti bagian dari diriku hilang bersama dengan runtuhnya pernikahanku. Ketika aku melihat ke dalam gedung melalui jendela besar di pintu masuk, aku bisa melihat Herman dan Mawar berdiri di tengah ruangan yang hampir kosong. Beberapa tamu masih tersisa, tapi mereka hanya diam, menatap pasangan itu dengan tatapan penuh kekecewaan. Herman tampak bingung, cemas, dan marah pada saat yang sama. Ia mencoba berbicara kepada para tamu yang tersisa, mencoba menjelaskan sesuatu, tapi tak ada yang mendengarkannya. Semua orang sudah tahu kebenarannya, bahwa pernikahan ini dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang mendalam. Mawar, di sisi lain, menangis terseduh-seduh. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan malu. Gaun pengantin putihnya, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dan cinta, kini terlihat seperti kostum yang salah tempat. Ia mencoba memegang tangan Herman, mencari dukungan darinya, tapi Herman tampak enggan menyentuhnya. Mungkin ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Mawar takkan membawa kebahagiaan seperti yang ia bayangkan. Satu persatu, para tamu undangan mulai meninggalkan ruangan. Beberapa dari mereka bahkan tak repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Hanya dalam waktu singkat, ruangan yang tadinya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini menjadi sunyi dan kosong. Herman dan Mawar duduk di kursi pelaminan, sendirian, dikelilingi oleh sisa-sisa pesta yang tak lagi memiliki arti apapun. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku tak peduli. Yang penting bagiku adalah bahwa aku telah berhasil membuat mereka merasakan malu dan kehilangan muka di depan semua orang. Mereka takkan pernah bisa melupakan malam ini. Malam ketika pernikahan mereka hancur sebelum sempat dimulai. Namun ketika aku berjalan pulang, langkahku terasa lebih ringan, tapi hatiku masih dipenuhi oleh konflik batin. Aku tahu bahwa balas dendam ini takkan benar-benar menyembuhkan lukaku. Aku telah membalas mereka, tapi apakah itu cukup? Apakah ini akan membuatku merasa lebih baik dalam jangka panjang? Beberapa minggu setelah kejadian di pernikahan Herman dan Mawar, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Awalnya, aku merasa lega. Lega karena telah membalas dendam. Lega karena mereka akhirnya merasakan sedikit dari rasa sakit yang kurasakan.
Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa balas dendam itu tak sepenuhnya menyembuhkan lukaku. Kemarahan dan kebencian yang selama ini menguasai hatiku mulai terasa seperti beban yang semakin berat untuk dipikul. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan membawa beban itu. Aku harus melepaskan masa lalu, meskipun rasanya sulit. Aku harus belajar untuk memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Jika aku terus memikirkan tentang apa yang mereka lakukan padaku, aku hanya akan terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Aku mulai mengikuti sesi terapi dengan seorang psikolog yang membantu aku memahami emosi-emosiku dan bagaimana cara menghadapinya. Di setiap sesi, aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa hubungan dengan Herman sudah berakhir, dan bahwa sahabat yang kuduga setia ternyata adalah pengkhianat terbesarku. Itu bukan hal yang mudah, tapi setiap kali aku berhasil melewati satu sesi, aku merasa sedikit lebih ringan. Selain terapi, aku juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman-teman sejatiku. Mereka yang tetap ada di sisiku, bahkan ketika aku berada di titik terendah dalam hidupku. Ibu sering datang ke apartemenku, membawakan makanan kesukaanku, dan mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Saudara-saudaraku juga memberikan dukungan moral, mengajakku keluar untuk makan malam atau sekadar berjalan-jalan di taman. Lambat laun, aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Aku mulai melukis lagi, sesuatu yang dulu sangat kucintai, tapi sempat kulupakan selama bertahun-tahun. Melukis memberikan pelarian bagiku. Sebuah cara untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku juga mulai berolahraga secara rutin, menjaga tubuh dan pikiranku tetap sehat. Aktivitas-aktivitas ini membantu aku fokus pada hal-hal positif dalam hidup, alih-alih terus-menerus memikirkan tentang masa lalu yang menyakitkan. Namun, perubahan terbesar terjadi ketika aku mulai memaafkan. Bukan berarti aku melupakan apa yang mereka lakukan padaku, tapi aku mulai melepaskan kemarahan dan kebencian yang selama ini menguasai hatiku. Aku menyadari bahwa Herman dan Mawar hanyalah manusia biasa yang membuat kesalahan besar. Mereka mungkin pantas mendapatkan konsekuensi atas tindakan mereka, tapi aku tak ingin hidupku terus dikendalikan oleh rasa dendam. Suatu hari, saat aku sedang duduk di taman, aku bertemu dengan seorang pria bernama Raka. Dia adalah teman lama yang dulu sering kutemui di acara keluarga, tapi kami jarang berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Kali ini, percakapan kami berlangsung lebih lama dari biasanya. Raka ternyata memiliki minat yang sama denganku, seni dan literatur. Kami berbicara tentang lukisan favorit kami, novel-novel yang kami sukai, dan film-film yang menginspirasi kami. Rasanya menyenangkan bisa berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan dan memahami. Setelah pertemuan itu, kami mulai sering bertemu. Raka mengundangku ke pameran seni, dan aku mengajaknya ke galeri lukisan tempat aku sering berkunjung. Kami saling berbagi cerita tentang kehidupan kami, dan aku merasa nyaman berada di dekatnya. Untuk pertama kalinya sejak perpisahanku dengan Herman, aku merasakan ada kemungkinan untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Tentu saja, aku masih belum sepenuhnya pulih. Ada hari-hari ketika kenangan tentang Herman dan Mawar masih menghantuiku, ketika aku merasa ragu, apakah aku akan bisa mencintai orang lain lagi. Tapi, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Aku sedang belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum aku bisa membuka hati untuk orang lain. Di akhir cerita ini, aku duduk di balkon apartemen baruku, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tersenyum tipis.
merasa sedikit lebih damai dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tapi aku juga tahu bahwa aku lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan aku yakin bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan cinta yang lebih baik dan lebih tulus. Hidup terus berjalan, dan aku siap untuk melangkah maju.